Ya, Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami merayakan kelahiran-Mu. Kami bersuka cita bersama Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menerangi hati kami Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dan urapi kami semua yang hadir, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, biar kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada Bapak Pendeta Jonathan Malo, kami persilahkan. Mohon izin Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah kita ada saudara kita dari Muslim, jadi saya mengaturkan Assalamualaikum. Yang kalau ada yang beragama Hindu, Om Swastiastu. Kalau ada yang beragama Buddha, Namong Buddhaya. Kalau ada yang Konghucu, Wite Tong Tien. Dan Rahayu, Rahayu. Bagi yang Nasrani, Shalom saudara-saudara. Baik. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini saya bersyukur sebenarnya ada kegiatan mengurus tanah makam di Kota Batu, karena saya di jajaran FKUB Kota, jadi harusnya ada di situ, tapi bersyukur kepada Tuhan bidang perumahan boleh mengizinkan saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala memberikan kepada saya sebuah judul, Harmoni Christmas atau Harmoni Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamal kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita melihat di ayat ini, dapat mengamalkan kasih, saudara-saudara, itu bicara harmony of love. Ya, ada sebuah harmoni di dalam ruang cinta, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat apa artinya harmoni, itu di next ya. Bapak Ibu Saudara, harmoni adalah kata bermakna yang sangat dalam. Harmoni berbicara tentang paduan bentuk. Kemudian ada paduan tampilan. Kemudian ada paduan komposisi yang berbeda, tetapi serasi, selaras, menghasilkan keindahan, menghasilkan kegembiraan, menghasilkan ketenangan, menghasilkan kesuksesan dalam capaian. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika Bapak Ibu Saudara lihat ada di abad pertengahan ada orkestra ya. Orkestra itu terdiri dari puluhan ya alat-alat musik. Kalau kita lihat di sini ada drum, ada bass gitar, ada lead gitar, ada keyboard. Beda-beda saudara-saudara bentuknya, beda-beda fungsinya, kemudian disatukan dalam satu suara. Kemudian penyanyinya pun ada beda-beda suaranya, ada tenor, ada bass, ada sopran. Saudara-saudara, dijadikan sebuah ritme harmoni, maka
maka kita bisa menikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pernah Bapak Ibu Saudara ada mendengar lagu Haleluya di abad pertengahan, Haleluya Handel, Haleluya, 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 Haleluya. Oh of the Lord omnipotent reigneth. Itu dikerjakannya Bapak Ibu Saudara dalam waktu hampir 3 tahun. Penggubah lagu ini tidak keluar kamar. Dia mengubah pola dari notasi-notasi itu menjadi sebuah lagu yang cukup, ada perjuangan di dalamnya. Kemudian saudara-saudara, dia juga berdoa dan berpuasa. Dan sampai hari ini lagu itu masih didengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam penciptaan Taman Eden yang luar biasa, ya. Kalau kita melihat di dalam harmonisasi penciptaan di Kejadian 1 ayat 31, saudara-saudara, ada kalimat yang berkata semuanya baik. Ketika Tuhan menciptakan Taman Firdaus, Taman Eden, di mana terjadi sebuah harmonisasi kehidupan, ekosistem kehidupan, saudara-saudara, maka Tuhan berkata semuanya itu baik adanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengupas teologinya, tetapi kita dapat melihat harmonisasi di dalam penciptaan Taman Eden. Ada kegembiraan Tuhan. Taman Eden telah menjadi sukacita Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah itu Taman Eden menjadi puing-puing, menjadi bangunan yang runtuh. Karena kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 3 telah mematahkan dawai-dawai harmonisasi antara Allah dengan manusia, Adam dan Hawa. Dan itu menjadi sebuah ruang yang cukup, ruang konflik yang cukup besar. Dan sampai hari ini pun antara Allah dengan manusia ada konflik yang cukup besar. Kenapa saudara-saudara? Karena ada kancah tuduh menuduh antara Tuhan dengan manusia pada waktu itu. Bahkan antara suami dan istri itu menjadi ruang konflik yang cukup berat. Dan kita tahu ya saudara-saudara, dalam ruang pernikahan kita, saya menyadur dari sahabat-sahabat muslim, kalau berumah tangga harusnya menjadi rumah tangga yang mawadah warahmah, ya, sakinah. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau itu bisa terwujud di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, itulah harmoni. Harmoni merupakan sebuah keindahan Bapak Ibu Saudara. Akankah harmoni manusia dengan Allah dapat dipulihkan? Bisa tidak saudara-saudara? Adakah penghalang untuk memulihkan hubungan ini? Penghalangnya itu cuma satu Bapak Ibu Saudara. Penghalangnya itu adalah mbledos gak kerosok. Dosa. Orang berbuat dosa saja bisa sorak, hore, menang, mendapatkan keuntungan, tetapi lahir dari perbuatan yang disebut dosa. Iblis sedang menina-bobokkan kita dengan dosa. Melalui apa Bapak Ibu Saudara sekarang? Ya, para tokoh agama, kalau saya setiap malam Kemis duduk dengan Pak Yai dari Muhammadiyah, Pak Yai dari Nadatul Ulama, kita ada di ruang diskusi Padang Masyar, saudara-saudara, mereka berkata, ya, medsos kita itu sekarang justru menjadi ruang
yang tidak secure, tidak aman, Bapak Ibu Saudara. Pergaulan-pergaulan yang begitu globalisasi sedemikian rupa, tidak aman Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang kita memiliki yang namanya AI. Ya, intelijensia yang dibuat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu di luar negeri sekarang tidak perlu ada pendeta. Pendetanya diganti dengan AI. Ya, Saudara-saudara. Jadi yang duduk di depan ini itu bukan pendeta, karena pendeta pun bisa berdosa. Tapi kalau robot yang khotbah tidak pernah berdosa karena tidak punya rasa. Terus pundi para sedherek? Surga tidak dipenuhi dengan robot, tetapi surga dipenuhi oleh saudara-saudara yang sadar bahwa hidup itu harus diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, iblis sedang meninabobokan kita dengan dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup jadi tidak ada harapan, hidup menjadi sepi. Kebahagiaan yang ada menjadi padang gurun. Kecemasan, kekhawatiran, kematian jasmani dan rohani itu sedang melanda sekarang. Karena apa, saudara-saudara? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun agamanya, monggo ngibadah ingkang saestu. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh. Karena ibadah itu bukan tradisi. Ibadah itu merupakan sebuah kebutuhan perjumpaan setiap orang kepada Tuhannya, saudara-saudara. Itu sangat penting. Oleh sebab itu sebagai pribadi, satu desa, satu RT, satu RW, bahkan kita satu sebangsa dan setanah air, kita harusnya menjadi bagian dari falsafah Jawa mengatakan sawang sinawang. Harus sama-sama membangun hidup. Saudara-saudara, beda-beda itu memang sebuah keniscayaan. Karena toh Tuhan menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan itu tidak bisa kita hindarkan. Tetapi menjadi manusia yang sumarah, yang takwa kepada Tuhan, maka kita eling lan waspodo bahwa dosa itu selalu mengintip sehingga kita kadang, saudara-saudara, meledos gak kroso, kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 6 ayat 23, kita dapat melihat bahwa orang yang kehilangan kemuliaan Allah dan hidup di dalam dosa, maka berbayarnya itu, saudara-saudara, adalah maut. Tidak mendapatkan surga, hidupnya sengsara. Dan bahkan saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 8, perilaku atau budaya orang yang jauh dari kebenaran, mereka hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu, akibatnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup di dalam daging, dalam dunia wayang, Bapak Ibu Saudara, bisa digambarkan atau dianalogikan kados buto. Ya, saya suka nyanyi, saudara-saudara, waktu masih kecil. Buto-buto gala mlaku ning lunjak-lunjak. Lek cakile metu, saudara-saudara. Itu begitu senang saya, karena saya juga suka waktu di Jawa Barat juga suka ndalang. Ya, ndalang wayang golek seperti itu. Bapak Ibu Saudara, buto itu mlaku ning ngelunjak-ngelunjak, hidupnya tidak dipikirkan dengan baik, tidak punya visi, hidup tidak direnungkan, hidup itu harus seperti apa atau bagaimana. Budaya buto, Bapak Ibu Saudara, buto-buto gala itu, kalau di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, saudara-saudara, bentuknya adalah percabulan.
kecemaran. Uripipun buta menika saudara. Adigang adiku ngadiguno saudara. Kemudian hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, menciderai orang lain, roh pemecah, ada kedengkian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan barang siapa yang setuju dan melakukan serta tinggal di area dosa ini sebagai perbuatan daging kita, maka tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam kitab Galatia itu, orang yang melakukan seperti itu tadi saudara. Ya. Orang yang melakukan seperti itu tadi tidak mewarisi kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah begitu, yo angel wis. Hidup itu menjadi tidak berdaya guna. Bapak Ibu Saudara, yang ada adalah samudra konflik. Maka kalau kita melihat di ruang manusia yang hidupnya dengan hawa nafsunya, dengan daging, yang diutamakan bukan ibadah Bapak Ibu Saudara. Yang diutamakan ya hawa nafsunya yang saya sebut tadi. Perselisihan, pertengkaran, ya saudara-saudara, mau menang sendiri di dalam hidup. Apalagi kita masuk di dalam revolusi 5.0 dan bahkan sekarang 6.0, nano-nano. Saudara-saudara, ilmu pengetahuan begitu luar biasa. Busik ini saudara-saudara, ketombe kita ini bisa mengkloning kita kok. Manusia sebentar lagi menjadi Tuhan, tapi Tuhan kecil. Karena Tuhan Sang Pencipta, Dia kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu perlu kesadaran yang penuh dalam menjalani kehidupan. Monggo sawang sinawang, saling menolong, saling gotong royong, memperbesar ibadah di agama masing-masing. Lalu kita memberikan support karena kita tahu bangsa dan negara kita dalam ruang ideologi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, saudara-saudara. Kita patut bersyukur berbeda-beda tapi disatukan dalam semangat keindonesiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan manusia dengan Allah telah menjadi rungkat. Hilang konflik terus saudara-saudara. Manusia memperbesar hawa nafsunya. Apakah bisa dipulihkan? Ya, rungkate meniko entek-entekan. Ono lagune to ya. Rungkat entek-entekan. Dan sekarang dirohanikan. Waduh, memang kreatif manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, untuk menyelesaikan konflik tentunya perlu ada yang berinisiatif menyelesaikan konflik itu. Sekalipun saudara-saudara, Allah adalah pihak yang dilukai, Allah adalah pihak yang dirugikan. Kalau kita lihat, Allah mau membangun hubungan lagi dengan manusia. Saudara-saudara, Allah mau memulihkan relasinya dengan umatnya. Allah rindu ada dawai-dawai yang harmoni untuk sebuah keindahan kehidupan antara Allah dan manusia. Ia berkata ia menebus umatnya dan manusia menjadi kepunyaannya. Ingatlah bahwa Natal sebenarnya Bapak Ibu Saudara adalah proses awal Allah dengan manusia merajut harmoni kembali, di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Di ayat yang ke-14 dikatakan
Firman itu telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Yesus Kristus telah menjadi manusia. Sang Firman telah menjadi manusia. Dia menuntun kita di dalam wahyu-wahyu kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada dua hukum yang dititipkan kepada kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu harusnya menjadi budaya kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kalau kita mau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, kita sedang melakukan ekspresi mengasihi Tuhan Sang Pencipta. Mengapa Allah melakukan itu? Di dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menghargai keberadaan kita. Itu sebabnya semasa kita hidup, mari kita ngibadah ingkang saestu. Kita membangun hidup ingkang saestu. Karena dengan demikian sebenarnya kita sedang menghargai Allah yang menciptakan kita. Ya saudara, jangan dilupakan. Manusia memang seringkali lupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dua hukum di dalam kitab Injil. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatan kita, dengan segala roh, jiwa, dan raga kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu khusus sebagai pesan Natal bagi umat Kristen. Saudara-saudara umat Kristen, mari kita menjadi bagian mengasihi sesama manusia. Kita tetap ada di perintah Tuhan itu. Karena apa? Kita adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Semakin kita membuka diri, saudara-saudara, maka kita dapat melihat Allah dipermuliakan atas hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi renungan pada saat sore hari ini. Biarlah kita hidup sawang sinawang, mengharmoniskan diri, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hanya itulah yang menjadi syaratnya supaya Tuhan disenangkan. Tapi secara warga dan bangsa dan warga negara Indonesia, Bapak Ibu Saudara, kita sedang masuk di tahun politik. Ya, mari kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang damai. Pemilu yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang besar ke depan. Tetap kita tahu bahwa Indonesia akan berjaya. Harmonisasi akan tetap terjaga. Mari kita sering tersenyum satu dengan yang lain. Karena itu wujud daripada harmoni kita. Kita menundukkan kepala sebagai tanda syukur. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama merefleksi diri di dalam proses Natal. Natal adalah sebuah harmoni di mana Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami menerima Natal ini dengan sukacita dan syukur. Demi nama Bapa Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.